Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi Mr. Simple Channel. Kita akan belajar untuk kali ini tentang kompetensi pedagogi bahasa Inggris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi Mr. Simple Channel. Kita akan belajar untuk kali ini tentang kompetensi pedagogi bahasa Inggris ya. Biasanya soal-soal ini akan keluar di tes PPG ataupun tes P3K ya. Insya Allah apabila kita baik dalam pemahaman kompetensi pedagogik ini, insya Allah lulus 100%. Amin. Langsung saja. Apabila kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nanti akan ada video-video terbaru yaitu membahas tentang kompetensi pedagogik ataupun kompetensi teknis bahasa Inggris, ataupun biasanya belajar tentang materi-materi bahasa Inggris. Baik, yaitu kita ke nomor 1, yaitu as the counterbalance to linguistic competence, formulaic competence refers to change of language that speakers use heavily in everyday interaction. It includes the following, except. Di sini kira-kira jawaban yang benar nomor 1 itu seperti apa? Yaitu jawaban benarnya C ya, atau C, turn taking. Di sini pilihan yang tersedia A sampai E untuk idioms, routines, collocations, dan lexical frames. Semuanya adalah komponen yang dibutuhkan dalam kompetensi komunikasi. Sedangkan C, turn taking itu sendiri, suatu urutan antara merespon dan berujar atau menginisiasi percakapan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C ya. Kemudian untuk nomor 2, among the areas where our behavior can directly influence our students' motivation to continue participation in EFL classes is determining short-term goals, which includes the following, except. Di sini kira-kira jawaban benarnya apa? Kemudian nanti kita bahas ya, cari kata kuncinya dari soal nomor 2 ini. Ya, untuk jawaban benarnya C di sini ya. The possibility of a better job in the future. Kenapa C di sini? Yaitu ada, kita lihat short term goals. Jadi tujuan jangka pendek dalam pembelajaran ya. Kemudian di jawaban C di sini ini tujuan jangka panjang ya. Jadi kecuali di sini, ingat ada kecuali. Lanjut ke nomor 3. Applying the humanistic approach, the teachers should encourage supportive atmosphere in the classroom by means of the following acts, except. Ada kecuali lagi di sini ya. Kira-kira dari nomor 3 ini jawaban yang benarnya seperti apa? Iya, jadi obliging students to do what they plan to do that day. Di sini kita cari kata kuncinya yaitu humanistic approach ya. Di sini untuk pilihan jawaban E sendiri karena mempunyai arti bahwa guru mengharuskan untuk melakukan kewajibannya ya. Di humanistic approach itu pendekatan humanis. Kemudian nomor 4, when putting syllabuses together, an EFL curriculum designer has to consider each item for inclusion in the syllabuses on the basis of the following criteria, except. Ini masih ada kecuali terus ya sampai nomor 4 ini ya. Yaitu jawaban yang benar itu E ya, kecualinya grading. Kenapa di sini grading? Grading jawaban yang tepat karena
istilah ini belum menunjukkan inklusi dalam silabus yang dirancang berdasarkan kurikulum. Jadi grading ini berarti mengkategorikan skor ke level-level tertentu. Istilah yang tepat untuk ini adalah evaluation. Kriteria, kata kuncinya, kemudian ada silabus. Oke, lanjut ke nomor 5. The presentation or development step of a lesson plan should involve activities on the part of the students. It should be carried out by keeping in mind the following principles except. Di sini untuk mengerjakan soal nomor 5 kita harus mengetahui dulu kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya presentation step of a lesson plan dan memahami mengenai prinsip dalam tahapan tersebut. Oke, jawaban yang benar adalah D. Principle of categorization. Di sini yaitu untuk principle selection atau pemilihan, division, pembagian ya, absorption, penyerapan, dan successive sequence, rangkaian yang berurutan, merupakan prinsip dalam menyusun RPP atau lesson plan. Yang kecuali yaitu yang D. Nah ini kata kuncinya. Oke, kita lanjut untuk nomor 6 yaitu when assigning the learners in the closure section of the lesson plan, remember that students need to be able to perform their skills on their own. So keep the following things in mind, except bagaimana menemukan kata kunci, yaitu assigning closure session of lesson plan, dan memahami kegiatan pada tahap tersebut. Yang dimaksud dengan assigning adalah penilaian ya, yang dikembangkan dalam RPP. Kemudian ada di sana closure session of a lesson plan, adalah tahap penutupan ketika kita mengembangkan RPP. Oke, jadi jawaban yang betul itu adalah D ya. Ask the model students to share their tasks to their classmates. Oke, jadi di sini untuk kata kuncinya assigning the learners in the closure session. Oke, lanjut nomor 7. Free practice design for an effective lesson plan integrates the focus structure, vocabulary, functional language in students' overall language use. It often encourages students to use the target language structures in the following, except ya. Oke, untuk nomor 7 sendiri di sini yaitu instrumen penilaian berbasis latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang berfokus pada structure, vocabulary, dan functional language ya. Oke, kira-kira jawaban yang benar. Nah, kecuali ini apa? Oke, ada C ya di sini, quizzes and formative test. Kenapa di sini quizzes and formative test? Karena ini tidak termasuk salah satunya ya, yaitu salah satu penilaian berbasis latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa itu ya, yang fokusnya itu structure, vocabulary, dan functional language. Untuk kuis dan tes afirmatif biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tujuan mengukur kemampuan siswa sehingga guru mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya, di sini ada kata kuncinya itu fokus terhadap struktur, vocabulary, kosakata, dan functional language. Oke, untuk nomor 8, lanjut ke nomor 8. A well-developed lesson plan should be completed with assignments to guide the instructor's choice of assessment measures by providing information about student and class comprehension of the material. The following are among the questions to consider except. Ya, untuk nomor 8 sendiri kita fokus kepada well-developed lesson plan dan choice of assessment ya, yang mempunyai arti sebagai pengembangan RPP yang baik dan pemilihan penilaian yang tepat atau baik ya. Kemudian ada kata except juga. Oke, untuk jawaban yang tepat adalah B ya. Di sini how does the lesson plan fit particular instructional principles? Ya, karena jawaban ini atau jawaban B ini terlalu luas hubungannya dengan particular instructional principles dan assessment ya. Ya,
Di sini fokusnya kita atau kata kuncinya well-developed lesson plan dan juga choice of assessment. Oke, lanjut ke nomor 9, yaitu the closure step of a lesson plan is a chance to determine whether the students need additional practice or to go over the lesson again. The following are examples of closure in an effective lesson plan, except pilihan yang tepatnya itu ya, jawabannya adalah C ya. Giving them a couple of minutes to read or present the lesson to the class. Jadi kenapa yang salah itu atau except-nya di sini yang C? Oke, karena di sini kita cari kata kuncinya ya, closure step of lesson plan. Langkah-langkah penutupan dalam lesson plan itu ya. Di kecualinya itu yaitu yang C. Karena pada kegiatan penutupan di langkah pembelajaran tidak tepat jika siswa diminta untuk membaca ataupun menyajikan atau presentasi. Oke, nomor 10. The presentation phase of a lesson plan can take a variety of forms. The following are suggestions on how to present new materials to class, except. Oke, yaitu di sini untuk nomor 10 sendiri tahap menyajikan materi, materi baru di sini. Kemudian yang bukan termasuk dalam kegiatan presentation of a lesson plan atau menyajikan di dalam langkah-langkah pembelajaran yaitu E jawabannya ya, guided exercises. Untuk teacher center explanation, student presentation, kemudian reading selection dan juga listening selection itu dikategorikan dalam tahap menyajikan materi dalam langkah-langkah pembelajarannya. Oke, jadi kata kuncinya itu presentation phase of a lesson plan. Oke, nomor 11. Rina is solitary type of a student. The most suitable learning source for the teacher to facilitate Rina in reading comprehension will be, ya di sini Rina itu seorang siswa yang solitary ya. Solitary ini di sini pembelajar sendiri dan mandiri, atau kita bisa sebut introvert, yaitu untuk jawabannya paling benar yaitu B ya. Kita fokus di solitary type dan juga reading comprehension ya. E-learning modules sesuai dengan tipe solitary dalam pembelajaran. Alasannya modul yang diterapkan dalam e-learning akan diakses oleh pembelajar sendiri dan mandiri. Ya, jadi Rina bisa belajar sendiri dan mandiri di rumah seperti itu. Oke, nomor 12. Teacher who wants to have distance learning involving not only spoken but also pictographic images which enable them to have face-to-face idea exchanges can most appropriately utilize. Di sini gurunya melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga ingin face-to-face seperti itu ya, dan juga pictographic images. Itu pilihan yang tepat, itu yang paling betul itu teleconference. Jadi teleconference itu mengandung unsur pembelajaran jarak jauh dan juga menggantikan pertemuan tatap muka. Penggunaan gambar huruf juga di sini bisa diterapkan dalam teleconference ya. Nah ini distance learning dan pictographic images untuk kata kuncinya ya. Okay, next, number 13. Mrs. Nastiti is about to activate students' formal schemata of lexical items used in a report text. For the purpose, she can involve her students. Ya, untuk nomor 13 di sini yaitu mengaktifkan murid, kata kuncinya, dan juga lexical items, item-item kosakata dalam report text ya. Untuk jawaban yang betul yaitu A, to identify words in jumble letters. Yang A paling benar karena mengidentifikasi kata-kata untuk penguasaan kosakata sebelum ke reading text ya.
Oke, activate students yaitu kata kuncinya di sini, dan juga lexical items. Lanjut nomor 14 yaitu to cater for the learning style of his students who are feel independent. When teaching reading, Mr. Hanafi will require his students to. Jadi untuk jawaban yang paling benar di sini adalah B ya. Identify the main points of passages. Kenapa B? Di sini kita cari dulu kata kuncinya yaitu feel independent. Di sini untuk feel independent itu siswa lebih fokus dengan belajar mandiri. Nah, untuk belajar mandiri di sini mengidentifikasi informasi utama dalam teks yaitu identify the main points of passages sesuai karena dengan pembelajaran reading dan feel independent. Oke, the last one, nomor 15 yang terakhir ya. Learning a new topic can be challenging for students. To motivate them to learn with enthusiasm, the teacher may use emphatic communication strategy by. Oke, untuk nomor 15 yaitu jawaban yang paling benar adalah stating the topic is interesting and they will like it. Oke, jadi di sini kata kuncinya learning a new topic dan juga motivate them. Maka jawaban yang berhubungan dengan kata kunci yang benar adalah E ya. Jawaban E menunjukkan bahwa guru menunjukkan topik baru yang menarik dan siswa akan tertantang untuk membahasnya atau siswa akan menyukainya ya topik baru tersebut. Oke, seperti itu. Jadi kita untuk kali ini bahas 15 soal kompetensi pedagogik ya. Jika kalian ingin mendapatkan PDF yaitu berupa materi pembelajaran dan juga soal-soal latihan kompetensi pedagogi, silahkan kalian tuliskan komentar di bawah ya. Silahkan kalian lihat deskripsi video ini. Nah, di deskripsi tersebut ada link untuk download PDF ya. Nanti di sana ada latihan, ada soal dan juga materi pembelajaran. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.